Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya bahas mengolah ya, pengolahan. Ya, pengolahan itu menjadi sangat penting. Pertama untuk meningkatkan harga, jadi memberikan value lebih terhadap komoditi yang kita hasilkan sebagai petani. Nah, saya ketika di Bandung, ya, di salah satu hotel yang cukup terkenal, bertemu dengan salah satu utusan dengan bukan salah satu ya, banyak utusan dari berbagai macam instansi. Salah satunya adalah dari salah satu pondok pesantren namanya Al Umana. Kelebihannya adalah beliau sudah bisa mengolah hasil yang dihasilkan dari produk-produk di sekitarnya. Jadi produk pertanian, perikanan mereka olah. Nah, ini menjadi nilai tambah dan mereka bisa menjuarai banyak event. Ini namanya pesantren Al Umana. Di lingkungan pesantren, menurut cerita itu ada semacam usaha rakyat ya. Lele biasanya ketika panen raya lele itu melimpah sehingga harganya anjlok. Petani banyak merugi ketika panen raya. Seharusnya menjadi kebahagiaan bagi mereka, malah menjadi kesedihan. Karena apa? Kadang-kadang lele itu tidak terjual, terpaksa mereka rawat sendiri, sementara pakan kan harus beli. Lagian sekarang pakan ikan lele itu mahal ya. Akhirnya pihak pesantren itu kan berpikir keras bagaimana cara mengentaskan semua masalah ini, mengatasinya. Nah, itu ketemulah banyak produk yang sekarang bisa dinikmati, sudah terpampang juga di beberapa gerai di minimarket dan supermarket ternama di Indonesia. Ada emplang lele dan banyaklah, ada kerupuk dari ikan lele, banyak sekali produknya, saya suka, senang ya. Nah, kadang-kadang kita juga kalau sebagai petani, karena mungkin kita sudah capek mengolah lahan, kita juga sudah lelah di medan pertanian, ya seharian kita ada di sawah, di kebun. Kita sudah tidak mau memikirkan lagi menambah nilai gitu terhadap produk bahan mentah yang kita hasilkan. Contohnya ya kalau kita tanam singkong ya dijual singkongnya. Kita tidak berupaya untuk mengolah menjadi keripik ya, singkong pedas atau mokap, atau kita bikin semacam tepung tapioka. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Yang jelas kalau sudah panen harus dijual mentah-mentah aja gitu. Ini sebenarnya ya boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Cuman sebagai petani kita memang harus meningkatkan value-nya. Caranya gimana? Diolah. Di tempat kita pun ada yang produk peternak. Selama ini kita juga memikirkan banyaknya peternak yang reject. Bagaimana supaya ini masih bisa menghasilkan uang? Salah satunya dengan diolah. Cuman sayangnya kita belum ketemu diolah jadi apa. Jadi kue nggak tahan lama ya. Barangkali nih sekaligus ya di konten ini saya juga mengajak kepada instansi yang juga menonton, atau silakan share-share ya sahabat yang menonton video saya ini. Barangkali ada yang punya keahlian di bidang pengolahan, kita siap menampung ilmu, kita siap dilatih ya. Salah satunya butternut itu bisa diolah apa-apa saja, mesinnya apa-apa saja. Ya, kita mohon dibantu ya. Bisa lah sharing-sharing ke kita bagaimana caranya. Nah, kita punya kadang-kadang kalau punya labu 1 ton lebih kan, yang lebihnya itu kadang-kadang yang reject itu masih menumpuk di gudang. Ya, sementara petani kan tidak mau sebenarnya ada sisa, maunya habis semua. Nah, bagaimana cara mengolahnya itu yang sulit. Nah, tidak hanya melulu butternut, singkong, yang lain pun sama. Kalau diolah ternyata akan meningkatkan value-nya dan harganya pun pasti akan lebih tinggi lagi. Ya, sepertinya pihak-pihak terkait harus mulai gencar ya kepada petani untuk segera mengakuisisi atau istilahnya ya menguasai lah, memberikan ilmu pengolahan juga, termasuk juga pengemasan atau packaging, ini yang penting juga ya. Karena kalau petani kan menjual singkong tuh per kilogramnya misalkan 3.000. Sementara mereka yang punya ilmu, sudah punya ilmu pengolahan dan juga packaging, itu menjual 3.000 itu bukan per kilo ya, tapi per berapa gram gitu ya. Coba lihat snack bisa dari singkong. Kalau kita timbang itu cuma berapa gram ya. Mungkin 150 gram itu harganya berapa?
udah 3.000 ya. Berarti kalau 1 kilonya jadi berapa? Ya sekian dari harga per kilogram singkong 3.000 ya, jadi produk seharga Rp150.000. Ini karena ilmu pengolahan dan packaging, juga pemasarannya yang sudah dapat. Nah, kita sebagai petani pun berupaya belajar. Sekarang banyak media di YouTube, kita memang harus lebih gerak cepat ya, mempelajari hal-hal baru, meskipun itu membuat kita tidak nyaman. Tapi yang namanya orang berpikir pasti otaknya panas ya. Banyak gagasan, mulai bermunculan ide-ide baru ya. Itu memang tandanya berpikir. Anggap saja itu proses berpikir menuju kemajuan. Oke sahabat semua, mohon maaf bila saya kata-katanya melantur. Ini hanya sekedar sharing ya, hasil dari jalan-jalan kami kemarin ke kebun mangga 56 hektar miliknya Pak Tardi di Kampung Cijambu. Salam satu hobi dari kami, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.